Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 6 orang, yaitu Saya Harlan Haris, Saya Wahidah, Saya Nurul Rahmadan Gusti, saya Tina Jannah, saya Dwi Tiartati. dan saya Dian Ekawati. Kelompok 2. Pagi semangat! kelompok 2 psikologi pendidikan. Kami hadir membahas belajar kognitif sosial. Jangan suntuk dan ayo semuanya memperhatikan. Sebelum kita melangkah ke pembahasan secara keseluruhan, saya akan memaparkan latar belakang serta penulisan ini bertujuan untuk apa. A Coach Charter adalah film drama olahraga remaja biografi Amerika Serikat tahun 2005, yang dimana film ini terinspirasi dari kisah nyata Ken Charter, seorang pelatih basket yang disiplinnya itu pelatih bola basket SMA Richmond. Ken Charter yang diperankan oleh Jackson, yang menjadi berita utama pada tahun 1999 karena menangguhkan tim basket sekolah menengahnya yang tak terkalahkan karena hasil akademis yang buruk. Dan film ini diperankan oleh Samuel L. Jackson, Rich Gonzalez, Robert Richard, Rob Brown, Nana Gobenio, dan Anton Tanner. Dibintangi oleh Samuel L. Jackson dan disutradarai oleh Thomas Charter. Sebelum menjadi pelatih, ia merupakan mantan pemain tim tersebut. 30 tahun sebelumnya, tim bola basket Richmond Oilers terkenal kasar dan tidak sopan. Saat Ken menjadi pelatih, ia berusaha mengubah tabiat mereka, baik di lapangan maupun di kelas. Ken mewajibkan seluruh pemain untuk duduk di barisan depan semua kelas mereka dan mempertahankan nilai yang bagus. Ia bahkan meminta staf sekolah untuk melaporkan kemajuan nilai dan kehadiran pemain di kelas. Ken pun tidak segan untuk menghukum pemain yang tidak disiplin, yang melanggar peraturan dengan push up 250 hingga 1000 kali dan lari bolak-balik. Nah, setelah saya memaparkan latar belakang dari penulisan ini, kemudian saya akan memaparkan mengenai di mana penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implikasi teori belajar kognitif sosial di dalam pendidikan, kemudian untuk mengetahui perspektif teori belajar kognitif sosial di dalam pendidikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan materi mengenai belajar menurut teori kognitif sosial. Sesuai dengan hipotensi mental sosial, pembelajaran adalah siklus mental yang terjadi melalui hubungan persahabatan, persepsi, dan pengalaman individu. Dalam hipotesis mental yang bersahabat, pembelajaran tidak hanya bergantung pada dukungan langsung atau disiplin, tetapi juga mencakup persepsi terhadap orang lain. Teori belajar kognitif sosial dalam pembelajaran di mana seorang guru harus dalam menciptakan kondisi suasana yang riang dan menarik dengan cara memberikan hal-hal yang baru atau materi dengan modal pembelajaran yang bervariasi kepada seorang siswa agar siswa tidak jenuh saat pembelajaran. Dalam konteks ini juga terdapat contoh teori kognitif sosial lain, yaitu di mana ketika anak meniru apa yang dilakukan orang tuanya, misalkan ayah dan ibunya rajin membersihkan rumah atau beribadah dan menolong orang lain, maka anaknya juga otomatis akan meniru perilaku orang tuanya, yang dimana mereka juga belajar melalui proses pengamatan yang diberikan secara tidak langsung. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis dari film Coach Carter. Coach Carter adalah film yang berfokus pada bagaimana individu belajar dan berkembang melalui interaksi sosial dan pembelajaran observasionalnya. Film ini menceritakan kisah nyata inspiratif dari pelatih bola basket sekolah menengah, yaitu Ken Carter. Ken Carter, di mana ia mengambil posisi sebagai pelatih sebuah sekolah yang mengalami kesulitan. Film ini menggambarkan pelatih Carter sebagai panutan yang kuat yang bisa mewujudkan prinsip-prinsip teori kognitif sosial.
yaitu melalui tindakan dan interaksinya dengan siswa. Ia menunjukkan pentingnya pembelajaran observasional dan efikasi pada diri. Pelatih Carter memahami pentingnya perilaku teladan, jadi dia menetapkan standar tinggi untuk timnya dan menunjukkan perilaku serta nilai-nilai yang dia harapkan dari para pemainnya. Melalui tindakannya ini, dia mengajarkan cara disiplin, rasa hormat, dan komitmen. Para pemain juga mengamati etos kerja yang kuat, dedikasi, dan keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap potensi mereka, sehingga hal ini menginspirasi mereka untuk berusaha mencapai yang terbaik. Pelatih Coach Carter mengalami potensi dalam setiap pemain dan berupaya membangun efikasi pada diri mereka sendiri. Dia menentang keyakinan mereka yang membatasi diri dan mendorong mereka untuk melampaui zona nyaman mereka dengan menetapkan tujuan yang jelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dia juga memberdayakan para pemain untuk percaya kepada kemampuan mereka dan mengambil tanggung jawab untuk perkembangan mereka sendiri melalui dukungan dan dorongan yang konsisten. Film ini juga menggambarkan determinisme timbal balik dengan menampilkan antara pemain, pelatih, dan lingkungannya. Jadi di sini pelatih Carter menanamkan rasa pengaturan diri pada para pemainnya. Dia menekankan pentingnya disiplin, akuntabilitas, dan tanggung jawab secara pribadi. Melalui latihan, sesi belajar, dan laporan kemajuan akademik, dia membantu para pemain mengembangkan keterampilan pengendalian diri dan pemantauan diri. Hal ini menekankan kekuatan panutan positif, dampak keyakinan pada kemampuan diri sendiri, dan peran agen pribadi dalam mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan. Jadi singkatnya itu, sinopsis film Coach Carter ini menceritakan seorang pemilik toko perlengkapan olahraga yang menerima tugas dari sekolah SMU lamanya untuk melatih tim bola basket di mana yang mula-mulanya kecewa sehingga bertekad untuk merubah keadaannya. Saya selaku pemateri ketiga yang akan membahas mengenai kajian teori pada bagian C tentang aplikasi kognitif sosial dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang digambarkan dalam film Coach Carter, ada beberapa penerapan teori kognitif sosial yang diamati. Di antaranya yaitu yang pertama, pembelajaran observasional. Pelatih Carter menjadi teladan yang kuat bagi para pemain bola basket. Dia menunjukkan perilaku, nilai-nilai, dan keterampilan yang dia harapkan dari diri mereka, seperti disiplin, kerja keras, dan rasa hormat. Yang kedua, self-effication. Pelatih Carter berfokus pada membangun self-effication pada para pemainnya. Dia menetapkan harapan yang tinggi dan mendukung mereka untuk melampaui keterbatasan yang mereka rasakan. Yang ketiga, penetapan sasaran. Pelatih Carter menekankan pentingnya menetapkan sasaran yang jelas dan spesifik. Dia mendorong para pemainnya untuk menentukan tujuan individu dan tim mereka. Yang keempat, pengaturan diri. Pelatih Carter menekankan keterampilan pengaturan diri pada para pemainnya. Dia menganggap mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menekankan tanggung jawab pribadi. Yang kelima, vicarious learning. Para pemain dalam film ini belajar tidak hanya dari Coach Carter, tetapi dari satu sama lain, karena mereka menyaksikan kemajuan dan keberhasilan rekan satu tim mereka. Mereka termotivasi untuk menggerakkan upaya mereka sendiri dan meningkatkan diri mereka. Yang keenam, dukungan sosial. Pelatih Carter menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong para pemainnya untuk saling mendukung dan menyemangati. Dengan menggabungkan aplikasi kognitif sosial ini, Coach Carter memvalidasi proses pembelajaran transformasi bagi para pemainnya. Dia memberdayakan mereka untuk percaya pada kemampuan mereka sendiri, menetapkan tujuan, pengaturan perilaku mereka, dan belajar dari teladan positif. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu implementasi teori kognitif sosial di dalam pendidikan. Dalam film Coach Carter, terdapat beberapa implikasi teori pembelajaran kognitif sosial dalam konteks berikut. Beberapa implikasi teori kognitif. Pertama, model peran. Pelatih Carter adalah teladan yang kuat bagi para pemainnya. Ia menampilkan sikap-sikap seperti disiplin, integritas, tanggung jawab, dan fokus pada pendidikan. Para pemainnya mengamati dan meniru perilaku positifnya. Kedua, self-efficacy. Dalam film tersebut, Coach Carter membantu meningkatkan tingkat kepercayaan diri para pemain. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka bisa sukses dalam olahraga dan pendidikan jika mereka berusaha sebaik mungkin.
Kemudian pengaruh lingkungan. Film ini juga berfokus pada pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan individu. Coach Carter berupaya menciptakan lingkungan tim yang positif dan mampu mendorong pembelajaran dan pengembangan diri para pemain. Proses kognitif. Film ini mencakup momen di mana pemain-pemainnya merenungkan pilihan mereka dalam berpikir tentang masa depan mereka. Penguatan positif. Pelatih Carter menggunakan penguatan positif seperti penghargaan dan pujian untuk memotivasi pemainnya agar tampil baik. Ia juga menerapkan sanksi ketika pemain melanggar aturan tim atau tidak memprioritaskan studinya. Hal ini mencerminkan konsep penguatan dalam teori pembelajaran sosial kognitif, di mana respon terhadap suatu perilaku dapat mempengaruhi kecenderungan untuk mengulangi atau menghindari perilaku tersebut. Kemudian perubahan sikap. Para pemain bola basket mengalami perubahan sikap dan nilai-nilai mereka sepanjang film. Awalnya, mereka mungkin memprioritaskan olahraga daripada pendidikan. Namun dengan bimbingan Coach Carter, mereka mulai mengubah pemikiran mereka dan memahami pentingnya pendidikan. Hal ini mencerminkan peran interaksi sosial dalam mengubah sikap dan nilai individu. Dalam keseluruhan, film Coach Carter menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip teori belajar kognitif sosial seperti model peran, self-efficiency, penguatan interaksi sosial, dan pengaruh lingkungan, dan dapat diterapkan dalam pendidikan untuk mencapai hasil yang positif. Film ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial seperti yang dibentuk oleh Coach Carter dapat memiliki dampak yang kuat pada perkembangan siswa dan konteks pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membawakan materi terakhir, yakni perspektif teori belajar kognitif sosial terhadap adegan yang terdapat di dalam film. Teori pembelajaran kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura menekankan peran pembelajaran observasional, efikasi diri, dan interaksi timbal balik antar individu dengan lingkungannya. Ketika menerapkan teori ini untuk menganalisis adegan-adegan dari film Coach Carter, kita dapat mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep ini digambarkan. Yang pertama, ada pembelajaran observasional. Pembelajaran observasional adalah aspek sentral dari teori kognitif sosial. Hal ini menunjukkan bahwa orang belajar dengan mengamati orang lain dan meniru perilaku mereka. Dalam Coach Carter, beberapa adegan menunjukkan pembelajaran observasional. Misalnya, ketika pelatih Carter yang diperankan oleh Samuel L. Jackson menuntut disiplin dan keunggulan akademis dari tim bola basketnya, para pemain awalnya menolak. Namun, saat mereka menyaksikan komitmen dan disiplin pelatih yang tak tergoyahkan, lambat laun mereka mulai meniru perilakunya. Hal ini menyoroti bagaimana pembelajaran observasional berperan dalam membentuk sikap dan tindakan para pemain. Yang kedua, efikasi diri. Efikasi diri mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk berhasil melakukan tugas tertentu atau mencapai hasil tertentu. Dalam Coach Carter, konsep efikasi diri digambarkan melalui perjalanan transformatif para pemain bola basket. Pada awalnya, banyak pemain yang memiliki efikasi diri yang rendah dan meragukan kemampuannya di dalam dan luar lapangan. Namun, melalui bimbingan dan pembinaan pelatih Carter, mereka secara bertahap mengembangkan keyakinan yang lebih kuat pada diri mereka sendiri. Ketika mereka menyaksikan kemajuan mereka sendiri dan mengalami kesuksesan, efikasi diri mereka meningkat yang mengarah pada peningkatan kinerja dan pertumbuhan pribadi. Yang terakhir yaitu interaksi timbal balik. Teori pembelajaran kognitif sosial menekankan pada interaksi timbal balik antara individu dengan lingkungannya. Dalam Coach Carter, interaksi ini terlihat jelas sepanjang film. Gaya kepelatihan Coach Carter dan ekspektasi yang tinggi menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Respons para pemain terhadap lingkungan ini, seperti komitmen mereka terhadap peningkatan akademik dan dedikasi mereka terhadap tim, selanjutnya membentuk lingkungan tersebut. Interaksi timbal balik ini menyoroti bagaimana individu dan lingkungannya mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Secara keseluruhan, penerapan teori pembelajaran kognitif sosial pada adegan-adegan dari Coach Carter memungkinkan kita memahami bagaimana pembelajaran observasional, efikasi diri, dan interaksi balik berkontribusi pada perkembangan pribadi dan kolektif karakter dalam film. Baik, sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa film ini menyoroti kekuatan pembelajaran observasional, di mana para pemain di tim bola basket mengamati dan meniru perilaku disiplin dan fokus pelatih Carter. Mereka menyaksikan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keunggulan akademis dan pertumbuhan pribadi, dan ini mempengaruhi sikap dan tindakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa individu dapat belajar dan mengadopsi perilaku baru dengan mengamati dan mencontohkan perilaku orang lain.
Coach Charter menekankan pentingnya self-efikasi, yaitu keyakinan akan kemampuan seseorang untuk sukses. Awalnya, banyak pemain di tim yang kurang percaya diri dengan keterampilan dan kemampuan akademisnya. Namun, melalui metode pembinaan Coach Charter, dengan ekspektasi yang tinggi, mereka secara bertahap mengembangkan keyakinan yang lebih kuat pada diri mereka sendiri. Hal ini menyoroti bahwa efikasi diri dapat dipupuk dan ditingkatkan melalui lingkungan yang mendukung, teladan yang efektif, dan peluang untuk sukses. Film ini menampilkan bagaimana transformasi pribadi dan sosial dapat terjadi melalui interaksi timbal balik antara individu dan lingkungannya. Coach Charter menciptakan lingkungan terstruktur dan disiplin yang menuntut akuntabilitas dan keunggulan. Hasilnya, para pemain mengalami pertumbuhan pribadi yang signifikan, baik secara akademis maupun atletik. Selain itu, transformasi kolektif tim mempengaruhi komunitas yang lebih luas, menginspirasi orang lain untuk berjuang mencapai kesuksesan. Hal ini menunjukkan potensi perubahan positif ketika individu dan lingkungannya berinteraksi secara saling menguatkan. Coach Charter membahas masalah kesulitan dan menantang stereotip. Para pemain menghadapi berbagai kendala, termasuk ekspektasi masyarakat dan perjuangan pribadi. Namun, melalui ketekunan, ketangguhan, dan dukungan dari Coach Charter, mereka mampu mengatasi tantangan tersebut dan melepaskan diri dari stereotip negatif yang terkait dalam latar belakang mereka. Hal ini menyoroti pentingnya memberikan peluang sumber daya dan panutan yang suportif kepada individu untuk membantu mereka mengatasi kesulitan dan menantang keterbatasan masyarakat. Baik, itulah tadi kesimpulan sekaligus sebagai penutup perjumpaan kami hari ini. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.